ketika kita melihat masyarakat makin meninggalkan Tuhan, penghukuman Tuhan, pandemi terjadi, ya kita tinggal tunggu nih, bentar lagi nih mulai berseru kepada Tuhan dan bentar lagi ada pertobatan. Berani minta tanda seperti Gideon, saudara. Kalau saya baca sih memang kitab ini menyajikan kisah yang aneh ya. Halo Pak Jimmy. Halo Sam. Halo Denny. Oh, Hakim-hakim. Nah ini menarik nih, ada banyak cerita-cerita menarik di Hakim-hakim. Orang mati mana yang akan kita kutip? ahli perjanjian lama dari Jerman, mereka alirannya Lutheran, Friedrich Keil sama Franz Delitzsch. Jadi dua orang nih. Dua orang ya. Komentarnya cukup terkenal di zaman dulu sih. Iya. Dan kalau Franz Delitzsch ini juga bahkan bikin ini ya, bikin apa? Perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, Pak. Bikin. Iya, dia tulis terjemahan dari perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Cukup banyak di waktu luangnya kayaknya. Perjanjian baru jadi bahasa Ibrani. Jadi itu ada ya orang-orang yang penting juga dalam studi perjanjian. Menariknya dari hakim-hakim ini, menurut kalau dari Keil sama Delitzsch ini, biasanya kalau kita buka komentari, mereka akan kasih garis besar dari kitab gitu kan ya. Nah, kalau dari Keil dan Delitzsch sendiri membagi hakim-hakim jadi tiga bagian. Ada bagian pendahuluan, ada bagian siklus dari hakim-hakimnya gitu, hakim-hakim yang berganti. Dan yang terakhir itu ada bagian sejenis penutup ya, appendix. Itu saya nggak tahu terjemahan appendix itu jadi apa gitu ya. Jadi ada tiga bagian ini. Nah, kita mungkin pasti nggak bisa bahas secara lengkap semuanya karena baca komentarnya aja kalau kayak gitu. Tapi kita mau coba soroti beberapa hal menarik sih dari pembagian yang mereka buat ini sih. Bagian pendahuluan sih basically pasal pertama sampai pasal kedua ya. Pasal pertama untuk ngasih konteks ngaitin cerita hakim-hakim sama Yosua. Ya seperti yang kita ketahui, Yosua dan para tua-tua masih setia. Tapi waktu ganti ke generasi baru, nah itu terjadi banyak kerusakan dari orang-orang yang nggak mengenal Tuhan. Nah, yang menarik adalah di bagian introduksi ini nanti diperkenalkan sebuah pola yang akan diulang terus dalam kitab Hakim-hakim. Nah, pola ini adalah pola yang diperkenalkan di pasal 2 ayat 11 sampai 2 ayat 19. Nah, pola ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama itu adalah bagian-bagian yang seperti ini, kurang lebih kalimatnya. Ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Gitu. Jadi itu adalah bagian pertama dari pola ini. Yaitu bangsa Israel itu melakukan hal yang jahat dan melakukan peribadatan kepada Allah lain, kepada Baal gitu. Kemudian bagian yang kedua itu adalah Tuhan tuh murka gitu. Ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, murka Tuhan ini bukan murka yang sekedar murka aja gitu. Karena murka Tuhan ini diteruskan dengan keterangan. Yaitu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ini menarik karena murkanya Tuhan tuh pakai medianya, pakai toolsnya. Ya menarik kan kalau kita lihat ini pola Yosua kan bangsa Israel tuh jadi alatnya Tuhan untuk menghukum Kanaan. Tapi terus Pak Jimmy bilang di pertemuan di pembahasan sebelumnya kalau Israel yang nggak setia maka Israel yang akan dihukum. Dan ini benar gitu. Israel yang akan dihukum Tuhan dan murkanya Tuhan tuh menggunakan bangsa Kanaan. Gantian. Bangsa-bangsa di daerah situ, di sekitar mereka gitu, yang belum mereka taklukkan itulah yang Tuhan pakai untuk menghancurkan, menindas orang Israel. Dan penindasannya itu kejam sih, keras dan menyiksa gitu. Yang ketiga, orang Israel berseru kepada Tuhan. Ini ada seruan pertobatan gitu. Ada seruan pertobatan dari orang Israel kepada Tuhan. Dan kemudian nanti responnya adalah Tuhan tuh membangkitkan hakim-hakim. Gitu. Jadi ada seruan orang Israel dan Tuhan mendengarkan seruan mereka dan membangkitkan hakim-hakim. Ya, Tuhan mendengarkan seruan orang yang teraniaya. Bagian terakhir adalah setelah Tuhan bangkitkan hakim-hakim ada damai. Dan setelah itu mengulang lagi. Gitu. Hakimnya mati dan bangsa Israel akan melakukan kejahatan lagi gitu. Jadi di pendahuluan udah diceritain kayak gitu. Bertanya pentingnya mencari pola ini ya. Apakah memang ada banyak kisah-kisah dalam Alkitab itu yang memang memiliki pola-pola yang berulang ya? Atau lebih baik ya gali satu persatu kisah-kisah yang berbeda yang kita bisa temukan karakteristik yang berbeda dan ciri khas yang berbeda di tiap kisah tersebut. Atau penting untuk selalu mencari pola? Cari pola ini bagian untuk membuat orang gampang ingat. Jadi ini kan bukan cuma tradisi perjanjian lama, bukan tradisi tulis yang populer, maksudnya yang bisa baca juga sedikit. Jadi kemungkinan besar ini harus dibacakan atau diceritakan. Nah, waktu orang dapat bacaan ini dan cerita ini, mereka bisa lebih gampang ingat kalau polanya berulang. Sehingga mereka bisa nangkep, oh polanya gini ya. Gitu. Tapi ada pola kecil nggak yang Keil atau Delitzsch bahas? Misalnya kayak pola yang suka muncul di Israel, semua orang melakukan apa yang mereka mau karena nggak ada raja. Ini kan
ada hint nih kayaknya kitab hakim-hakim tuh ada propaganda kerajaan dikit. Ini kacau karena nggak ada rajanya sih gitu. Antisipatif terhadap raja. Iya, saya ada baca bagian itu, saya agak disinggung sama Kyle dan menyebut namanya susah ya. Kyle dan Delitzsch juga sih. Cuman saya nggak terlalu nggak usah dibahas yang itu ya. Nggak fokus sana. Coba Pak Jimmy. Nah itu saya terkait dengan yang authorship-nya sih Pak. Penulis hakim-hakim itu siapa dan tujuannya itu kenapa gitu. Saya waktu baca sih nggak terlalu ketemu dari tulisan mereka gitu. Makanya pas ketemu konteks ini saya bisa nanya sama Pak Jimmy langsung juga gitu. Karena emang arah tulisannya tuh kemana? Karena kayaknya span waktunya tuh panjang Pak. Nggak mungkin orang yang mengamati itu adalah penulisnya juga gitu. Nggak mungkin orang ngamatin sambil tulis. Kayaknya periode hakim-hakim itu kan panjang. Ya ini pasti kan rangkuman dari sejarah ya. Maksudnya dia bukan orang yang hidup di sepanjang sejarah itu pastinya. Dia bisa compile, dia juga bisa tulis dari sejarah yang berulang atau dari kitab orang lain, kitab yang ada tapi udah nggak lagi bertahan. Jadi banyak sumber lah, tapi banyak sumber yang bisa digali. Cuma ini orang yang menulis dengan tujuan, kalau beberapa penafsir duga, tujuannya adalah untuk bikin Israel siap menerima raja gitu. Jadi kita ini lagi perlu raja, makanya kita mesti tunggu siapa raja yang Tuhan bangkitkan. Makanya hakim-hakim ada penegasan itu juga, yang nggak ada raja di tengah-tengah mereka gitu. Dan hakim kan beda dengan raja. Sebenarnya hakim-hakim itu nggak cocok disebut hakim sih. Lebih kepada mercenaries, pemimpin tentara nggak jelas. Jadi mereka mampu punya pengaruh ke tentara-tentara yang nggak resmi dan jadi jagoan di situ gitu. Tapi mereka namanya judges itu bukannya ada fungsinya memerintah juga di daerah secara regional gitu Pak? Enggak? Iya, mereka jadi memerintah. Cuma ini tuh orang-orang nggak formal, jadi nggak ada di dalam susunan. Apalagi kalau kata hakim kan keren banget itu. Ini sebenarnya bukan hakim sih. Seperti mafia gitu Pak. Ya mungkin ya apa. Ada struktur, kepala gangster. Ada ya gangster. Dan karena ini tanah perjanjian jadi Gangster's Paradise. Oke. Referensinya agak beda ya. Cuma maksudnya dan memang itu ya Pak, makanya nggak ada garis keturunannya gitu ya. Maksudnya hakim itu muncul sekali. Hakim nggak boleh anaknya jadi hakim lagi. Karena dia nggak boleh jadi raja. Nunggu raja yang asli datang, bukan hakim. Gitu. Dan maksudnya saya lihat sih Alkitab tuh banyak punya pola-pola kayak begini sih. Karena kan cerita oral yang pengen gampang diingat. Jadi pola-pola itu membantu gampang diingat. Cuman enaknya hakim-hakim ini, polanya udah kasih tau di awal sama kita gitu. Nih loh, polanya gini loh. Kamu baca hakim-hakim, baca semua siklus hakim-hakim ini, siklus mercenary ini gitu. Coba untuk amati pola itu gitu. Dan kalau kita baca dengan seksama sih, polanya benar muncul sih, gitu, menarik. Dan penemuan pola ini memang hanya ditekankan oleh Kyle and Delitzsch atau sebenarnya ada tokoh-tokoh lain juga? Pastinya komentator pasti akan deteksi ini ya. Kalau enggak dia bad commentators gitu. Jadi pasti mungkin ada keragaman pola, tapi semua sih mendeteksi pola. Jadi semua kitab itu kan ada alur, dan alur itu yang coba dideskripsikan oleh para penulis tafsiran. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas dari komentator lain juga bisa-bisa aja. Cuma komentator dalam konteks The Dead-nya ini yang sudah meninggal. Jadi bahas ini. Dan pembahasannya menarik tapi ini. Saya masih agak penasaran Pak, apakah pola ini tuh masih terjadi atau kita boleh nggak membaca zaman sekarang menggunakan pola ini Pak? Kalau ini kan pola yang bisa dilihat ada di sejarah dan ada di si penafsir. Jadi si penafsir ini yang tulis ramu seperti ini juga. Yang sudah melihat keseluruhan cerita. Dia sudah lihat dan dia mulai tafsirin. Ini saya tafsirin cerita ini gini. Nah cuma kan kita percaya penulis itu kan diinspirasikan Roh Kudus. Jadi bisa kita dengan aman katakan bahwa tafsiran dia itu oke karena Roh Kudus yang bekerja untuk tafsirkan begitu. Kalau kita lihat sejarah juga kita bisa tafsir, cuma kayaknya nggak dengan otoritas seperti dia ya. Maksudnya contohnya Pak, misalnya ketika kita melihat masyarakat makin meninggalkan Tuhan, penghukuman Tuhan, pandemi hadir atau apa terjadi, lalu ya kita tinggal tunggu nih, bentar lagi nih mulai berseru kepada Tuhan dan bentar lagi ada pertobatan gitu. Apakah cara pandang begini bisa dipakai? Kayak pola pasti gitu ya, maksudnya kan karena udah melawan Tuhan, meninggalkan Tuhan, nah maka ada hukuman datang nih. Sebentar lagi Tuhan akan membangkitkan mafia dari daerah mana gitu. Preman Tangerang. Iya, bencananya dulu misalnya gitu atau apa. Kalau ngalut bangsa misalnya bencana alam misalnya, makanya gempa di sana, maka ada tsunami di sini kayak gitu-gitu. Itu hukuman Tuhan. Apakah kita boleh Pak memikirkan pola seperti ini, menerapkannya dalam kehidupan kita gitu? Atau ada bahayanya Pak? Atau agak risky untuk melakukan itu. Jadi akhirnya kita kan baca Alkitab lalu kita pikir dengan pola Alkitab kita bisa meramal. Nanti tinggal tunggu. Ini polanya udah masuk sini, berarti nextnya ini loh. Kayak pola tren untuk lihat harga saham atau ini udah turun banget, ini bakalan naik nih habis ini atau gimana. Nah tapi hakim-hakim itu unik sih. Waktu kita udah mulai baca polanya, ternyata polanya di break oleh hakim-hakim sendiri kan. Polanya tuh nggak mulus gitu, dan ya ada maksud tertentu lah pasti yang
Denny akan kasih tahu berdasarkan pembacaan Kyle. Iya, jadi polanya sih pola yang seperti ini gitu, pola yang muncul. Jadi mungkin kita bisa langsung masuk main udah kayak apa aja, masuk ke tokoh aja kali ya. Boleh. Nah ini pola sebenarnya sejujurnya munculnya 6 kali, tapi kita nggak harus bahas 6 tokohnya sih, maksudnya. Tapi akan sangat membantu kalau kita soroti bagian-bagian yang terjadi, bagian-bagian di mana pola ini muncul. Nah pola ini pertama kali muncul tuh di hakim yang namanya Othniel. Jadi di Hakim-Hakim 3 ayat 7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah exactly kan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Asyera ini dewa-dewa gitu, dewa-dewa orang di Kanaan. Lalu bangkitlah murka Tuhan ya. Tadi kan ayat 8, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya. Jadi ada penindasan. Lalu kemudian ya ayat 9, berserulah orang Israel kepada Tuhan gitu kan ya. Oh ya, kami tersiksa sekarang. Nah, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Othniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan seterusnya, sampai amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Othniel, anak Kenas. Itu polanya persis, benar-benar sesuai dengan yang digambarkan di pendahuluannya. Dan ini hakim yang pertama ini hakim yang the good guy ya, maksudnya yang berhasil gitu, yang baik. Iya, dan polanya terjadi dengan smooth sih. Smooth. Saya waktu baca tuh polanya ini persis ya, maksudnya kok nggak ada kesulitan untuk mengamati polanya gitu. Karena dia nggak terlalu diceritain banyak sih ya. Tapi kalau di kitab hakim, hakimnya diceritain banyak. Biasanya diceritain errornya, lemahnya. Misalnya ada yang si ini jadi hakim ternyata dia kidal, si ini jadi hakim ternyata dia anak buangan, si ini jadi hakim ternyata perempuan, Deborah. Iya. Jadi makin detail catatannya justru biasanya tuh makin makin menunjukkan hakim ini ada banyak error tapi Tuhan pilih. Saya jadi inget ini Pak, biasanya kalau kesaksian misalnya Kapin misalnya Pak. Biasanya kan kalau Kapin yang disuruh bersaksi yang pernah agak error gitu, tanpa menyinggung seseorang. Kalau misalnya hidupnya agak-agak aman-aman aja mungkin nggak cocok kalau bersaksi. Ini ini mirip-mirip ya Pak ya. Memang kisah-kisah yang seperti ini yang memang lebih bisa menggugah orang kah atau gimana Pak? Ya bisa juga, tapi kalau hakim-hakim yang disuruh persaksian Kapin bisa bubar sih karena kalau kayak Simpson. Tuhan pulihkan mataku, saya mau bunuh nih orang-orang. Dan cuma kita nggak bisa lupa itu sih, bahwa ya sebenarnya awalnya nggak gini gitu. Karena zaman Yosua dan tua-tua itu mereka benar-benar bisa setia sama Tuhan. Nah kenapa ini mulai terjadi? Sebenarnya kan karena mereka membiarkan ada banyak tempat-tempat di Kanaan yang gak ditaklukkan. Ya, Tuhan minta untuk bantai habisin semuanya. Nah kalau ini nggak tahu ya, hakim-hakim 1 ini emang menarik sih. Sorry Dan, jadi ini sebenarnya pola yang Tuhan nggak inginkan ya sebenarnya. Exactly. Pola ini bukan pola yang sebenarnya Tuhan inginkan terjadi gitu. Ini sebuah pola yang akhirnya muncul karena ketidaktaatan bangsa Israel gitu. Saya dapat kesana sih gitu Pak, ya nggak tahu. Maksudnya ada pembacaan saya sih ada kesan ini bukan pola yang bukan pola yang ideal gitu sebenarnya. Iya. Karena dari awal dibukanya langsung dengan tanda-tanda bahwa ya oke, udah perang di awal gitu di ayat 1, ya udah perang menaklukkan ini, menaklukkan itu. Tapi pelan-pelan tuh kelihatan ada bangsa-bangsa yang gagal ditaklukkan, ada bangsa-bangsa yang nggak ditaklukkan, ada bangsa-bangsa yang nggak ditaklukkan. Misalnya gitu ya di ayat 9 kan, pasal 1 ayat 9 tuh nice ya. Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan di tanah Negeb dan seterusnya. Nah ini misalnya ayat 27 gitu ya. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Tanak dengan segala anak kotanya dan seterusnya. Jadi ada penduduk-penduduk yang harusnya ditaklukkan tapi mereka nggak taklukkan. Jadi kan ini udah menunjukkan ketidaktaatan kepada apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian nanti di bagian terakhir malah lebih ironis lagi. Di bagian terakhir itu dikatakan di ayat 34, orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Jadi sekarang malah orang Amorinya yang harusnya ditaklukkan, malah sekarang mereka mendesak Bani Dan tuh untuk keluar, untuk mundur gitu. Kalah, orang Israel tuh kalah gitu. Penaklukan itu jadi yang ditaklukkan. Makanya pasal 21 dimulai dengan itu pertemuan antara malaikat Tuhan di Gilgal ya, yang mengatakan bahwa udah dibilang untuk menaklukkan tanah-tanah di Kanaan ini, kenapa kamu gak menaklukkan mereka? Maka sekarang bentuk dari ketidaktaatanmu kepada perjanjian ini adalah Tuhan akan ya menjadi ini ya, ayat 3 ya. Aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Ya, jadi ini basically hukuman sih. Itu pola ini bukan pola yang kita harapkan. Cuman saya jadi kepikir satu hal ya.
dengan pola yang berkali-kali berulang ini nih, Tuhan sabar banget men meladeni dan memberitahukan poin-poin ini kepada Tuhan gitu. Padahal ini semua terjadi nih karena ya bisa dibilang karena salahnya bangsa Israel dari awal. Itu yang menarik kalau Kyle dan Delitzsch suka menyorot itu sebagai bentuk kesetiaan Tuhan kepada perjanjiannya, meskipun orang Israel nggak setia gitu. Tapi nggak tahu apa kalau Bapak lihat dari komentator yang lain arahnya ke situ juga. Ya maksudnya sebenarnya kitab ini nuansa gelapnya tuh kelihatan, maksudnya di awal masih bagus, terus makin lama makin buruk, sehingga kelihatan ini satu tulisan yang unik ya, bahwa yang dibongkar itu adalah bahwa Israel itu getting worse, kecuali akan ada kondisi baik, yaitu nanti ketika Tuhan berkati dengan raja yang bijak. Jadi kembali ke situ, polanya ini bukan pola yang kita harapkan sih. Maksudnya kalau kita kaitin ke hidup kita lalu kita bilang, wah ini hidup gue sesuai dengan polanya hakim-hakim nih. Gue melawan Tuhan, gue dihukum, gue berseru kepada Tuhan, ini very nice ya pola kayak gini ya gitu. Jadi tinggal berapa halaman lagi udah ada daily lah, kemudian artinya udah yang terakhir nih, udah siklus yang terakhir. Iya, jadi dan betul sih yang Pak Jimmy bilang ya, polanya actually getting worse gitu. Makin lama makin buruk. Well, tapi bagi saya pola yang pertama, kedua, dan ketiga ini, maksudnya di bagian pola pertama, kedua, ketiga itu ada penghiburannya sih. Mereka misalnya ditindas sama bangsa asingnya itu kan 8 tahun ya di ayat pasal 38. Tapi mereka menikmati kedamaian tuh 40 tahun. Jadi ada periode yang panjang, kalau kita pakai perkalian ya 5 kali lipatnya gitu. Dari penderitaan yang mereka alamin. Ini kan sebenarnya ini ya, enggak, bagi saya sih itu ini ya, setelah mereka bertobat ya. Setelah mereka bertobat ada mercy yang panjang dari Tuhan melampaui hukumannya gitu. Kalau mau dibilang hukumannya 8 tahun, ini pelepasannya tuh 40 tahun gitu. Dan sekali lagi ini hukuman yang dilakukan bukan sesuatu yang baru diperingatkan oleh Tuhan gitu. Udah dikasih tahu jauh-jauh hari ya. Udah dikasih tahu sebelum-sebelumnya gitu. Tapi sabar banget. Kalau makin dilihat ke sini ya. Meskipun tadi Pak Jimmy juga bilang kitab ini nih memang nuansanya dark sekali. Tapi kalau dilihat lagi itu kesabaran Tuhan itu bahkan berulang dan berkali lipat ya dibanding murkanya sebenarnya. Cuman kalau kita lihat Pak, ini kan sebenarnya mulainya dari kegagalan untuk menjalankan kehendak menaklukkan. Nah itu sebenarnya motif genocide ya, kegagalan genocide. Waduh, kegagalan menghakimi, penghakiman Tuhan. Kegagalan genocide itu ya, bisa cek episode sebelumnya. ada keterangan panjang di balik. Cuma maksudnya dalam konteks kita juga saya pikir kan ada motif penaklukan yang kita sedang lakukan juga gitu. Bisa juga, cuma ada ini ya kita lebih melihat krusialnya cerita Alkitab dulu kali ya. Maksudnya ini kan tanah perjanjian yang Tuhan siapkan, kemudian nggak boleh ada bangsa lain, cuma boleh Israel. Jadi yang harusnya dilihat sebagai tekanan adalah bahwa ini Tuhan punya proyek untuk bumi ini, dan Tuhan mau mulainya di Kanaan, dan itu lewat Israel gitu. Tuhan nanti dari situ akan berkati bangsa-bangsa lain. Jadi banyak sekali yang at stake gitu. Risikonya gede banget untuk Israel gagal, nggak boleh gagal nih. Sehingga kegagalan mereka ini jadi sepertinya kegagalan proyek Tuhan jangka panjang. Nah, sedangkan kita kan ya punya hidup yang penting, tapi nggak sekrusial itu mungkin. Ini bukan berarti kita remehkan kalau kita berdosa ya, cuma kadang-kadang bobot yang kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim dan bobot yang kita alami itu jauh sekali sih. Jadi mungkin kita nggak bisa bilang kalau kita gagal, tugas kita ada yang sedikit yang miss, nanti akan kacau seperti Israel gitu. Ya tenang dikit lah gitu, jangan terlalu stres. Tapi ya unsur ini penting ya, unsur bahwa ketika kita setia menjalankan kehendak Tuhan, berarti yang kita kerjakan itu akan dipakai untuk hal-hal lain. Tapi kalau kita gagal lakukan ini, nanti ada banyak yang akan kacau di depan gitu, meskipun nggak segede efeknya dengan Israel. Nah, pola kedua sebenarnya saya nggak perlu panjang di pola kedua, soalnya kurang lebih sama. Itu hakim yang diangkat itu namanya Ehud, sama juga di ayat 12 sampai ayat 15 Israel melakukan kejahatan, Raja Moab dibangkitkan gitu ya, terus mereka berseru kepada Tuhan bangkitkan Ehud, dan Ehud berhasil mengerjakan penaklukan kepada Raja Moab. Raja Moabnya mati nanti gitu kan. Dan di ayat 30 dibilang ada periode yang panjang ya, 80 tahun mereka menikmati kedamaian. Yang pola ketiga, mulai muncul yang Pak Jimmy bilang ya, mulai muncul kok kayak ada yang gak pas ya gitu, karena pola ketiga tuh ngomongin soal Deborah sama Barak gitu ya. Setelah Ehud mati, Israel ini uniknya gini ya, setelah Ehud mati gitu, tadi juga sama, setelah
setelah setelah Othniel mati ya, betul. Tadi setelah Othniel mati juga Israel melakukan hal yang jahat. Seakan-akan kayak nggak pernah ada something gitu. Tapi 80 tahun sih, satu generasi udah habis kali ya. Terus ya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan. Dan orang Israel berseru lagi kepada Tuhan seperti biasa gitu ya. Ada seruan lagi. Dan sekarang nggak muncul bagian itu sih Pak. Nggak muncul bagian Tuhan bangkitin siapa gitu. Tapi dibilang Deborah itu orang yang seperti apa. Terus muncullah Deborah sama Barak dan mereka diskusi-diskusi soal bagaimana mereka mau menaklukkan. Saya jadi kepikiran satu hal Pak. Memang sepenting itu ya Pak, ada satu sosok yang memimpin sebuah komunitas atau sebuah bangsa dalam hal ini. Sepertinya itu pemberontakan selalu muncul di dalam kevakuman pemimpin yang baik gitu Pak. Ya, terlepas nih pemimpin mafia atau gangster yang memang mercenaries, yang memang punya kuasa dan kekuatan sedemikian rupa. Tapi sebenarnya sepenting apa tuh Pak dalam ini, benar-benar bukan satu keluarga, satu bangsa, tapi bahkan berpuluhan tahun gitu bisa Ada goncang. cukup banyak penafsir yang percaya ini adalah lokal, jadi maksudnya ini bukan kisah seluruh Israel, jadi cuma misalnya Ehud itu wilayahnya di sini doang gitu. Jadi meskipun kecil ya, tapi memberikan tekanan bahwa Israel ini nggak benar-benar kembali ke Tuhan sih, mereka itu by force atau si pemimpinnya seperti apa yang mereka ikut aja, tapi hati mereka cenderungnya ke berhala. Begitu pemimpin mati ya bebas. Bukan mau nekenin soal kepemimpinannya, tapi memang aslinya ini bangsa Israel nih sebenarnya hatinya ya sama seperti sebelumnya gitu ya. Iya. Dan kalau Kyle ini menyorotinya, Kyle sama Delitzsch ini menyorotnya, sebenarnya mereka bukan benar-benar meninggalkan Tuhan banget sih. Ada momen di mana mereka mirip kayak bangsa Kanan aja. Bangsa Kanan kan menerima banyak dewa nih. Mereka juga sama, mereka menyembah Yahweh iya, tapi sekaligus Asyera juga iya, Baal juga iya gitu. Jadi campur sebenarnya. Bukan cuman Yahweh gitu. Nah itu yang justru jadi masalahnya gitu. Itu melacur kepada dewa-dewa lainnya gitu. Ya. Jadi mereka merasa nggak meninggalkan Tuhan. Mungkin ada sisi itunya kali ya. Mereka cuma menambahkan yang lain. Yang lain. Dan mungkin mirip kayak anak lembu emas misalnya gitu. Anak lembu emas kan mereka menyembah Yahweh sebenarnya, tapi pakai figurnya anak lembu emas. Gitu. Cuma itu yang jadi masalah kan. Jadi bagian itu ya, maksudnya bagian keutamaannya Tuhan, ketunggalannya Tuhan gitu sebagai Allah. Itu hal yang kita sendiri juga sering agak-agak ini ya. Nggak tahu sih, nggak lihat itu sebagai hal yang iya gitu. Iya. Maksudnya saya nggak merasa misalnya kita menunggalkan Allah sebagai satunya Allah dalam hidup kita kan. Maksudnya itu nggak jadi. Ya, maksudnya kadang-kadang kita pikir ya saya ini orang Kristen terus ke gereja dan kita menyembah Tuhan udah beres dong. Tapi ya Israel juga bisa ngomong yang sama. Kita juga ke tempat di mana kita berdoa ke Tuhan sih. Memang ada yang lain gitu. Ini kan jadi problem. Nah, apakah kita hidup seperti itu nggak tahu. Kita mesti cek lagi apakah memang dedikasi kita ke Tuhan itu lebih tinggi atau jangan-jangan sama dengan yang kita kejar yang lain gitu. Nah kalau dedikasi dalam konteksnya Israel ini kan sebenarnya ngomongin penaklukan gitu Pak. Maksudnya mereka menaklukkan tanah Kanaan dan memelihara perkataan Tuhan. Dalam konteks kita berarti dedikasi kita kepada Tuhan itu terlihat dari... Tergantung konteks kita di mana ya. Kita lagi nyambung ke gaya atau narasi apa di dalam Alkitab. Kalau narasi apa yang kayaknya lagi mencerminkan hidup kita gitu. Kalau hakim-hakim kan narasi yang ditunjukkan adalah bahwa orang Israel ini benar-benar kacau karena mereka nggak ada figur yang akan memimpin mereka gitu. Nah kalau kita kan ada figur, kalau ini loncat langsung ke kesimpulan, ada figur Kristus gitu. Sebenarnya figur Kristus ini yang jadi utamanya. Dia bukan hanya pemimpin suku, dia juga bukan perlu berhenti dinastinya kemudian harus dilanjutkan dengan keturunan berikut, dia sendiri gitu. Nah jadi kita udah punya figur yang memimpin, yaitu Mesias. Sehingga kalau mau bandingkan dua cerita ini ya Israel itu parah karena nggak ada figurnya. Dan kalau kita parah udah ada figur, berarti kita lebih parah dari mereka gitu. Jadi menarik, maksudnya jadi kita lagi, maksudnya saya kadang waktu baca hakim-hakim tuh geleng-geleng kan, maksudnya kayak gimana sih orang-orang parah nih orang-orang. Maksudnya iya, cuman waktu Bapak bilang gitu saya jadi agak-agak Othniel di surga lagi geleng-geleng, belum tahu kalian. Tapi mengerti itu tuh makin mengerti betapa sabarnya itu Tuhan ya Pak. Ya baca tadi misalnya amanlah tanah itu 80 tahun lamanya gitu. Atau itu bagian dari hukuman? Enggak loh, jadi itu bagian dari kesabaran. Kesabaran iya, tapi kesetiaan Tuhan. Kalau kamu jalankan, saya akan lakukan loh. Kalau kamu benar lakukan, saya akan
Dan itu kan damai diberikan bukan cuma karena ada pemimpin kan, tapi karena pemimpin itu menaklukkan Yes. musuh gitu. Musuh yang harusnya ditaklukkan. Tuh, kalau kamu taklukkan dapat damai kok. Nah ini kalau di dalam konteksnya Deborah sama Barak ini penindasannya tuh makin keras sih. Bahkan ditegaskan ya bahwa mereka tuh ditindas dengan keras. Gitu. Jadi ini bukan penindasan yang main-main, dan penindasan lama ya 20 tahun. Gitu. Jadi ini konteksnya tuh makin berat untuk Israel juga. Gitu, dan tiba-tiba muncul Deborah dan Barak yang sebenarnya Deborah kayak mau ngasih kesempatan untuk Barak gitu sih kayaknya, Pak. Kalau saya lihat dari pembacaan ya. Dia suruh Barak untuk memimpin, tapi Barak kayak kalau lu maju gue maju gitu. Terus Deborah kayak ya tapi nanti lu nggak dapat kemuliaan yang seharusnya gitu. Ini interaksi apa nih maksudnya saya? Ya ini bisa disoroti dari banyak sisi sih. Sorotan yang umum kan ini laki-laki harusnya jadi pemimpin. Ini kok malah perempuan yang muncul. Tapi kalau menurut saya ya ini bisa salah lah. Nanti kan kita panutannya kan Kyle bukan Jim gitu. Jadi kalau saya baca sih memang kitab ini menyajikan kisah yang aneh ya. Ternyata di satu periode ada perempuan yang Tuhan angkat gitu. Umumnya kan kita tafsirkan laki-lakinya nggak muncul maka perempuannya diangkat. Tapi kayaknya datanya nggak cukup untuk simpulkan itu kalau baca dari hakim-hakimnya. Simply hakim-hakim mengatakan ada Deborah dan dia menghakimi di bawah pohon apa itu? Pohon Deborah apa? Pohon. Jadi Tuhan angkat hakim dan it happens to be dia perempuan loh. Jadi mengagetkan kan. Dan polanya berlangsung terus kan. Deborah suruh Barak maju tapi Barak bilang kamu maju bersama-sama dengan saya. Dan Deborah bilang tapi harap kamu tahu yang dapat kemuliaan perempuan. Dan perempuan kan maksudnya bukan Deborah tapi si Yael ya. Jadi ya ini memang kisah aneh di mana hero-nya Yael, pemimpinnya Deborah. Baraknya adalah tokoh supporting actor. Best supporting actor goes to Barak. Ini cerita yang agak aneh sih ya, aneh. Cuman saya juga nggak lihat Kyle menyoroti secara negatif sih Pak pengangkatan Deborah sih. Kayak bukan masalah ketidakmampuan laki-laki maka perempuan diangkat. Cuman emang Tuhan benar ngangkat perempuan gitu. Dan aneh. Dan ya aneh. Tapi happy ending maksudnya Pak. Happy ending. Ya, bangsa Israel musuhnya ditaklukkan, Sisera mati gitu kan ya. Iya itu pas baca ceritanya itu agak ya dan betul ya yang mati itu bukan Deborah ataupun bukan Barak gitu kan ya, karena ketemu udah mati gitu. Wah, udah mati ya, keren Pak. Dan betul maksudnya ditutup dengan nyanyian pujian Deborah gitu Pak ya. Iya betul ya, nyanyian pujiannya juga mengingatkan kita akan ini ya siapa Miriam. Ada Miriam, kemudian Deborah, Maria. Itu maksudnya karena emang perempuan memuji itu catatannya dari kitab tuh jarang gitu Pak ya. Jarang, dan orang-orang ini orang-orang khusus gitu. Dan makanya kan ketika tahu ada pujiannya seperti diucapkan Miriam, diucapkan sama Deborah, mendadak ada anak remaja di daerah nggak jelas namanya Nazaret, tiba-tiba mengatakan pujian untuk nama Tuhan. Wow, ini siapa nih Maria ya? Sekarang kan kita baca dari perspektif Maria udah namanya besar, termasuk akhirnya jadi nama beberapa orang termasuk Vikaris gitu misalnya. Dan ya ini sebenarnya ketika kita nggak punya data itu bahwa Maria ini something gitu, waktu kita baca kita kaget, ada anak remaja datengin Gabriel, terus habis itu dia bisa bikin pujian yang luar biasa. Siapa nih ya? Oh ternyata pantesan Mama Tuhanku. Tapi sekali lagi ada pola. Ada pola ya. Fascinated banget ya. Kayak di episode ini konsep 2 sih, pola sama kesabaran Tuhan. Konsep lagi melihat pola apa dalam hidupnya nih? Pola bahwa Tuhan sabar. Nah, bicara soal pola lagi Pak, saya menangkap ini nggak tahu ya tepat apa enggak ya, seperti sense of humornya Tuhan yang berulang kali muncul di dalam pola ini ya. Ini sih menguji kesabaran Tuhan. Ini kayak saya tangkap kayak Tuhan itu ngomong told you so gitu kan. Okay. Lo nggak habisin kena kan gitu. Lalu udah habis gitu. Lalu muncul lagi. Lo nggak habisin lagi kan? Ya kena lagi kan gitu. Ini seperti Tuhan menghukum dengan cara yang seharusnya itu humorous dan kena banget sama bangsa Israel pada saat itu. Bukan pakai cara-cara yang tanpa konteks. Ini konteksnya itu kena banget. Ya sampai pola ceritanya berubah gitu. Ketika kita pikir kita bisa kok nanti abis ini berontak, nggak apa-apa, nanti ada yang muncul terus abis itu baik lagi. Tiba-tiba pemimpinnya malah makin buruk, terus nggak ada harapan, perang saudara, the end gitu.
Dan Dark. dan balik lagi intinya bukan masalah siapa pemimpinnya, intinya lu mau taat apa enggak gitu ya. Iya, dan intinya ya kesabaran Tuhan. Iya tetap. Iya. Dan sama juga maksudnya dalam periode ini ada pola itu ya, amanlah negeri ini 40 tahun lamanya gitu. Jadi very nice. Itu kan masih kayak Tuhan masih sabar. Masih sabar kalau boleh dibilang. Gitu. Tapi kalau mau di-extend ini pola berlangsung sampai kitab Tawarik, Samuel, Raja-Raja, Tawarik. Cuma kan ceritanya lebih pelan ya, maksudnya kehidupan Saul diceritain lama berapa pasal. Kalau ini kan singkat-singkat banget. Tapi kalau mengatakan 40 tahun mereka damai, itu lama. jarang didapat di Samuel atau di Raja-Raja loh. Bisa ada damai 40 tahun di Israel, nggak sering. Yang tadi 80 tahun lebih parah. Lebih 80 tahun. Itu Daud dan Salomo digabung. Ini periode yang menarik. Tapi maksudnya penasaran deh, maksudnya sekali lagi kan mempersiapkan mereka tadi tujuan penulisannya untuk mempersiapkan pembaca untuk menyambut raja itu karena mereka nggak cukup kalau nggak ada raja. So mempersiapkan menyambut raja itu kenapa mesti pakai begini gitu, Pak? Masa mesti pakai pola jatuh, berseru, dihukum berseru dan sebagainya gitu? Ya, saya sih nggak baca itu di Kyle ada dibahas sih, nggak tahu kalau Pak Jimmy ada kepikiran. Jim dan The Lich. Jadi yang saya coba tafsir ya ini bahwa penantian sang raja ini datang dari ratapan gitu, maksudnya kami perlu raja karena kami tertindas, siapa yang bisa bebaskan kami. Kalau kita lihat di dalam nubuat Yesaya kan Mesias itu adalah Mesias yang membebaskan yang tertindas gitu. Jadi bukan di dalam posisi seperti di Samuel gitu, bahwa bukan di posisi kitab Samuel di mana mereka ingin dapat raja karena mau sama dengan bangsa lain. Kitab Hakim kasih pola bahwa kamu tuh harusnya meratap untuk raja waktu kamu ditindas, bukan waktu kamu iri sama bangsa lain, mau ikut-ikutan tren, mau ikut-ikut F-pop, Christian pop. Mereka ada raja loh, di Filistin ada raja, kok kita enggak? Iya, di Amori ada raja. Amori, A-pop. K-pop sih apa kanan pop. Oh iya, kanan pop. Yang lagi viral di kanan tuh bangsa punya raja gitu. Kembali ke Kyle and the Lich. Ya, kembali ke sini kita di pola keempat ya makin aneh sih, makin ke belakang makin aneh lah, polanya makin gak jelas, saya juga bingung ngeliat polanya gimana. Gideon dipanggil sama juga mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan di pasal 6 ayat 1. Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Midian gitu kan ya. Lalu Midian tuh menindas dengan sangat-sangat keras sampai mereka tuh mesti orang Israel tuh bersembunyi di gua-gua gitu. Dan waktu mereka bercoba untuk bercocok tanam misalnya untuk bikin tanaman, nanti orang Midian dijarah. Ya jadi orang Midian menjarah mereka gitu ya, sampai akhirnya mereka benar-benar kayak nggak hidup sih. Saya waktu baca juga ini gimana hidup kayak begini. Dan berseru orang Israel kepada Tuhan. Ya muncul lagi kan ya. Terus kali ini menarik ya Pak. Kali ini Tuhan tuh berespon sama mereka gitu. Maksudnya Tuhan tuh berespon dengan bilang lagi gitu bahwa akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, aku menghalau mereka dari depanmu. Akulah Tuhan Allahmu, janganlah kamu menyembah orang lain dan sebagainya gitu. Di ayat 7 sampai ayat 10. Jadi kok ada ini gitu. Kayak apa orang Israel lupa soal hal-hal ini, maka Tuhan harus ingetin tuh atau apa itu enggak. Cukup panjang lewat waktunya kan. Iya sih ya. Meskipun ini enggak enggak kronologis sih kitabnya, tapi ya kita bisa asumsikan bahwa ini momen di mana mereka udah benar-benar terputus gitu dari tradisi yang benar. Tapi ini menarik ya, Tuhan kasih solusinya dengan firman Tuhan yang udah pernah diomongin berkali-kali gitu. Kadang-kadang orang Kristen tuh pingin ada firman yang baru. Yang menggugah gitu. Kalau perlu yang nggak ada di Alkitab. Lagu baru yang baru. Kalau perlu nggak pernah ada di Alkitab yang saya dengar. Ya itu jelas-jelas sebenarnya ngaco gitu kan. Tapi lebih prefer baru daripada benar gitu. Tapi dalam konteks ini, dalam pola ini, ternyata. Tapi ini kan kita tahu, tapi kok nggak kena konteks, karena waktu kita tahu kita taruh di dalam pikiran kita di dalam kondisi yang nggak langsung diangkat ke atas gitu. Tapi begitu diomongin sesuatu kan mau nggak mau itu akan dibawa ke atas, dan begitu kita ingat itu ternyata konteksnya nyambung, itu yang jauh lebih kena sebenarnya. Makanya kan nasihat yang diberikan di waktu yang tepat itu yang kayak apel emas atau apa ya, itulah teguran Tuhan itu kena di waktu yang tepat. Dan menariknya tuh Tuhan ingetin mereka sama Mesir sih, bukan sama mereka melakukan Kanaan. Karena mereka sekarang lagi jadi yang ditindasnya gitu. Makanya diingetinnya sama Mesirnya gitu, bukan sama keberhasilan mereka melawan Kanaan. Dan yang menarik, Tuhan tutup semua pesan panjang itu dengan tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Wah itu
Itu kalau nggak salah ngomong malaikat Tuhan ya? Ya malaikat, oh iya betul sih. Iya, itu perlu dibedain sih Pak ya. Perlu dibedain antara malaikat Tuhan sama Tuhan gitu ya. Oh enggak, maksud saya bukan ada tokoh siapa dibangkitkan, tapi malaikat sendiri. Cuma anyway di perjanjian lama kan malaikat bisa artinya utusan juga sih ya. Oh, sorry Pak, betul. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Oh, nabi, oke. Nabi ya. Yang malaikat Tuhan tuh yang di pasal 2. Oh, pasal 2 ya. Yang pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ya, sorry, saya juga baru sampai ulangan. FTH juga Pak ya. Ya ada bagian itu sih lalu ya tadi Gideon dibangkitkan. Terus Gideon dibangkitkan tapi ya Gideon ya hakim yang lucu lagi ya ini. Orang minderan. Iya orang minderan ya. Masa tuh bukti lagi ya, satu layan lagi. Agak-agak mirip Musa lah ya. Jangan saya lah. Saya nggak berani. Musa kau ya. Iya. Pola lagi. Pola lagi. Iya, maksudnya minta tanda. Terus ini kan termasuk yang makanya akhirnya jadi budaya populer tuh sering bilang minta tanda ya. Secara positif ke sana gitu. Cuman pembacaan Gideon tuh harusnya masalah minta tanda ini sifatnya. Ini menunjukkan kesabaran Tuhan. Maksudnya ya benar kali ini. Maksudnya Gideon minta tanda udah dikasih, dia minta tanda lagi coba. Kayaknya yang tadi ini bukan tanda, ini kebetulan aja. Boleh nggak Tuhan ditukar bulu dombanya yang basah atau gimana? Iya. Maksudnya yang menarik pembacaan modern kita Pak, kalau kita nggak hati-hati ya, kadang-kadang kita jadi berani minta tanda seperti Gideon saudara. Harusnya saudara tuh berani minta tanda. Ini Gideon tuh jadi teladan kita. Gitu. Waduh, kalau kita lihat Gideon justru takut kan, maksudnya disuruh lakukan sesuatu yang kontroversial loh. Dia nggak berani dan dia mau melarikan diri dengan minta tanda, bukan mau memastikan. Apa saya diutus Tuhan ya? Tandanya apa? Tandanya kan ya kalau tandanya nggak ada berarti bebas gitu. Jadi bukan tokoh ideal sih dalam hal itu. Agak-agak salah ya. Minta tanda. Saya kayak inget dulu waktu kuliah tuh pernah ada sih pembacaan Gideon secara positif kayak gitu sih. Bukan kuliah STT. Bukan kuliah STT. Ini mungkin mirip dengan waktu Denny dapat panggilan masuk STT tapi dia minta tanda untuk mengurungkan niatnya. Masa sih saya dipanggil? Coba kasih tanda Tuhan. Nah, kalau Monas tenggelam baru saya masuk STT. minta tanda kayaknya absurd ya. Tapi Gideon sendiri endingnya kayaknya masih cukup happy ending meskipun catatan akhir Gideon nggak terlalu oke ya. Dia bikin effort gitu. Terus keturunannya yang jadi pemimpin. Nah itu yang jadi masalah tadi Pak Hakim tuh harusnya nggak boleh keturunannya jadi pemimpin. Terus dia istrinya banyak, anaknya 70. Kayak Hakim yang kurang udah mulai mencurigakan gitu. Terlalu ini ya, politis. Kayak presiden periode kedua gitu. Sorry. Halo sensor. Di sebuah negara lain, lain. Halo sensor. Ya jadi itu mulai fishy ya. Ya itu Gideon sih. Gideon munculnya kayak gitu ya. Endingnya pas saya baca sih endingnya nggak terlalu enjoyable tapi ya ya oke lah masih. Ya terus maksudnya ada hakim-hakim kecil yang dicatat cuman kayak singkat 2 ayat 3 ayat kayak gitu-gitu. Ya ini maksudnya di dalam tradisi Israel mereka worth mentioning lah tapi nggak se-worth yang lain. Tapi karena ini kitab hakim-hakim worth mentioning itu nggak terlalu honorable sih. Jadi mungkin yang nggak disebut itu yang baik atau gimana. Betul juga. Hakim-hakim ini agak-agak ya kalau kita baca tuh kesana jadi saya bahkan dulu inget banget Pak. Dulu Simpson tuh dibaca secara positif Pak. Ya, kayak gitu-gitu. Jadi ya ada positifnya lah. Betul, cuman kalau full positif kayaknya agak mengkhawatirkan. Namanya kan masuk di Ibrani, lumayan lah. Ada yang bilang waktu Simpson namanya muncul di Ibrani itu kayak yang Sindiran. kayak begini aja masih masuk gitu ke sana gitu, kayak lebih kayak gitu, bukan kayak yang wow itu sampai masuk gitu Pak. Oke. Ya itu anyway. Saya nggak tahu pembacaan yang mana. Kalian nggak bahas ke situ sih. Gitu. Anyway, bahas siapa? Simpson? Berikutnya setelah Gideon. Yefta dulu. Ya. Ini Yefta menarik. Yefta yang kelima gitu ya. Orang Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan sama mereka beribadah kepada Baal sebagainya ya. At this point sih kayak pendengar juga udah tahu polanya lah ya. Udah bisa duga. Terus ya ayat 7, pasal 10 ayat 7, bangkitlah murka Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Filistin dan Bani Amon. Gitu ya. Mereka ditindas dan diinjak 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan semua orang Israel di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Jadi sampai bangsa Israel di seberang sungai Yordan pun dihajar juga gitu. Bukan cuma bangsa Israel yang lagi di Kanaan doang.
Ayat 10, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah gitu kan ya. Kami telah berbuat dosa terhadap engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Nah maka setelahnya ekspektasinya adalah, oh ya gitu ya, kirim hakim gitu. Surprisingly ya kayak gini ya, makin ke belakang nih polanya makin hancur gitu. Saya juga pas baca, Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di ayat 14 penutupnya gitu ya, pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Nggak ada kayak pintu telah ditutup nih. Tapi ini pintu Makin keras ya beritanya. Ini Tuhan gitu. Kesabaran Tuhan yang Kosem angkat-angkat terus dari tadi itu. This one kok kayaknya kayak abis ya. Ya pasti, maksudnya Tuhan sabar itu kan toleran siapa yang bersalah itu diberi waktu untuk bertobat sih. Sabar itu bukan berarti selama-lamanya nggak akan dihakimi kan. Ayat 15 gitu ya, 15 ya, Israel jadi tawar-menawar sekarang gitu ya. Israel, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini gitu. Jadi mau dihukum apa terserah lah gitu. Basically itu kan sekarang ini tolong kami gitu. Ayat 16 mereka benar-benar secara fisik melakukan semua hal yang menjauhkan dirinya dari segala berhala dan sebagainya. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka gitu. Kalimat kayak gitu. Ini kalimat kayak begini Pak muncul di tengah-tengah kita hakim-hakim itu kayak segaran gitu ya. Tuhan loh yang gak bisa menahan hatinya untuk melihat kesukaran mereka gitu. Ya akhirnya ya tadi ya, lalu Tuhan mengirimkan roh Tuhan hinggap kepada Yefta. Tapi ya nanti cerita-ceritanya juga agak panjang ya, karena Yefta perang lawan Filistin sama Amon juga iya. Tapi dia juga ada perang lawan Efraim. Internal. Suku Israel sendiri. Basically Efraim kayak komentar protes gitu, kayak lu kok mau perang gak ngajak-ngajak kita gitu loh. Ini kenapa begini gitu. Akhirnya mereka perang lawan Efraim. Terus Yefta juga ada satu momen di mana dia berjanji sama Tuhan kayak nazar gitu Pak ya. Dan ini kita bisa telusuri ya, Efraim ini bad guy penjahat, bukan penjahat, tokoh licik baik di kitab Hakim-Hakim maupun di Samuel. Lawannya Daud. Mulai bisa baca nih. Efraim tapi bukannya keturunan dari Yusuf. Ya, tapi maksudnya suku Efraim ini yang mengatakan misalnya yang provokasi, mari kembali ke kemah masing-masing biar Daud urus sendiri. Dan akhirnya kan ketika kerajaan terpecah, Yehuda itu selatan dan utara bisa diumpamakan dikuasai banyak oleh Efraim. Iya. Nah, jadi memang ada tendensi di kitab Hakim-Hakim untuk menekankan pentingnya kerajaan Daud. Agak politis vibes-nya Pak jadinya ya. Bukan ya, kalau kita mau soroti politis ya politis, tapi kan memang Daud yang Tuhan janjikan. Jadi ya bisa dibilang ini adalah dorongan untuk mencari kerajaan Tuhan di dalam raja yang Tuhan pilih. Nggak harus politis sih, bisa juga teistik. Tapi pembacaan kayak gitu berarti emang pembaca mula-mulanya itu lagi dalam tahap mau milih raja gitu Pak, kesana gitu. Ada yang tafsir begitu. Jadi bukan memilih raja mungkin, cuma memelihara kesetiaan kepada tahta Daud. Dan kalau ada provokasi ya ini dari dulu loh udah begitu, kira-kira begitu. Iya. Yang teriak biar Daud urusin Yehuda, ternyata dari Hakim-Hakim udah problematik. Iya. Ini Efraim kayak di Hakim-Hakim nggak salah 2 kali sih dicatat kayak gitu sih. Efraim nggak diajak perang mereka protes, nggak diajak perang mereka protes gitu. Waktu disuruh perang nggak ngapa-ngapain kan? Iya, waktu disuruh perang nggak ngapa-ngapain. Iya. Tuh. Jadi ada bagian yang itu juga di ceritanya Yefta. Tadi Pak Jimmy mau bilang Yefta tuh menarik. Oh nanti yang terakhir yang mempersembahkan nazar apa? Iya, anak perempuan siapa yang keluar dari pintu menyambut dia? Akan ku persembahkan sebagai korban. Terus ternyata anak perempuan yang keluar. Terus dia sedih. Oh ada cerita bagusnya, cuman itu nanti kali ya kalau mau ada apa dulu. Ini kan itu enggak. Jadi langsung ke situ aja. Ya maksudnya bagian yang saya menarik itu terutama ya bagian itu sih yang Tuhan tuh nggak bisa menahan hatinya ngeliat kesukaran. Baru udah marah tapi masih kayak lembut banget hatinya gitu. Hatinya gampang tersentuh oleh perjanjiannya ya. Yefta Pak. Oke, Yefta. Oh akhirnya kan long story short dia berhasil, dia yang hebat, terus dia menang perang, terus dia bilang apapun yang keluar dari rumah akan kupersembahkan, dan ternyata anak perempuannya kan. Lalu anak perempuannya akhirnya dipersembahkan, dan ini kan cerita sedih. Cuma ada tafsiran yang mengatakan bahwa perempuan itu dapat yang Yefta nggak bisa. Karena awalnya Yefta itu kan diusir dari milik pusakanya, terus dianggap anak perempuan sundal, nggak punya keluarga, nggak punya komunitas dia di awal. Nah sedangkan anak perempuan ini ketika harus dipersembahkan, dia bilang, ya nggak apa-apa papa, saya mau dipersembahkan, tapi biar saya dikasih waktu untuk menangisi kegadisanku. Maksudnya dia nggak akan menikah, nggak akan punya keturunan. Jadi dia akan berhenti di sini gitu. Terus Yefta izinkan, dan kitab ini sih bagian akhir kisah hidup Yefta mencatat bahwa anak perempuan itu bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya. Sesuatu yang Yefta nggak miliki gitu, dia nggak punya keluarga.
Habis itu dikatakan di bagian akhir orang memperingati perempuan ini gitu. Dia jadi punya nama. Iya. Sesuatu yang orang Israel inginkan dia dapat. Dari tahun ke tahun anak perempuan orang Israel 40 hari meratapi anak perempuan Yefta. Jadi dapat komunitas dan nama. Oh, that's nice. Wah, saya nggak tahu kalian udah bahas itu atau nggak sih, tapi maksudnya Saya bacanya dari orang hidup sih jadi. Oh, that's nice. Wah, endingnya positif juga ya. Dan iya, Yefta tuh perkenalan dia tuh nggak positif sih Pak ya. Maksudnya dibilang anak perempuan sundal itu kayak nggak enak sih pula. Tapi endingnya tuh kayak gini gitu. Dari hal buruk keluar yang baik. Nah, jadi nggak buruk-buruk banget lah Pak kita pakai konten aku kayak gitu. Ya ada baiknya lah. Kesabaran. Ya kesabaran ada. Terus pola yang berulang itu juga. Kesabaran pola yang berulang, terus ada happy ending kecil gitu Ya. ya, minor happy ending gitu di tengah-tengah. Happy ending sebenarnya cukup besar loh, cuma kitab ini memutuskan untuk ceritain dengan singkat. For some reason. Maksudnya damai 80 tahun itu luar biasa, tapi cuma dikasih tahu satu kalimat. Iya benar juga ya. Memang highlightnya ke gelapnya sih kayaknya. Ini ada bagusnya, cuma udahlah ya gitu. Iya. Kita mau bahas yang ininya. Ya 80 tahun oke lah, tapi Israel jatuh habis ini gitu kan. Yang 40 tahun ya oke, tapi tepat setelah itu jatuh gitu kayak. Ya ini Yefta ceritanya nice, anaknya diingat. Oke, tapi kita next. Next Hakim. Bener, tapi pace-nya cepat sih, bener ya. Pace cepat dan skip bagian-bagian yang kelihatannya sama sebenarnya bisa Bisa dieksplorasi ya. Iya, dengan indah dan bagus, tapi mau fokus ke gelapnya gitu. Mungkin penulisnya memang pemurung kali ya. Oke. Ya, Oke. Yang tadi bercanda ya. Jangan dijadikan prinsip menafsirkan hakim. Pola ke-6 tuh yang terakhir sih. Paling basically terkenal ya. basically polanya Simpson. Cuman di polanya Simpson ini nggak ada pola sih sejujurnya gitu. Jadi at this point kayak Kyle juga nggak menyoroti ada pola yang sama kayak yang di bagian-bagian introduksi itu. Karena ya betul orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, diserahkan ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun, tapi nggak ada bagian di mana Israel berteriak sih. Nggak ada bagian di mana Tuhan juga kayak mendengarkan, tapi Tuhan bernubuat, Tuhan langsung bilang ke orang tuanya Simpson, nanti anak ini bakal datang untuk menaklukkan bangsa Filistin. Bagus pendahuluannya gitu kan ya. Tapi hidupnya ini orang luar biasa sekali loh ya. Maksudnya dinubuatkan kelahirannya, terus jadi anak Nazir ya. Nazir, sorry. Jadi anak Nazir. Itu anak burung Nasar. Ini orang harusnya something loh. Kayaknya dinubuatkan kayak ini selain dia siapa ya? Yohanes Pembaptis atau siapa lagi? Ya saya waktu dengar ini kayak langsung disamperin orang tuanya gitu, udah kayak cerita nubuatan Yohanes Pembaptis atau bayi Yesus gitu sih Pak. Selevel itu gitu. Maksudnya saya kebayang satu sisi kayak dark turn-nya tuh makin gelap gitu Pak ya dalam kehidupan Israel, tapi anugerah Tuhan tuh somewhat kayaknya makin, bahkan gak diminta kali ini gitu Pak. Yeah. Tapi Tuhan kasih gitu. Ya anyway, ceritanya udah populer sih kan, Nazir, tapi hidupnya dia hancurnya kayak apa gitu, semua kayak mostly udah familiar lah ya. Saya familiar, tapi perlu highlight kali, karena kitab ini dengan sabar menceritakan kekacauan dia gitu, misalnya makan dari mayat, makan dari kerangka, dari mayat singa, kemudian hawa nafsunya dilampiaskan, terus bergaul sama orang Filistin. Iya, bahkan cari istrinya dari orang Filistin gitu. Iya, nggak sesuku loh. Dia nggak cari yang semarga nggak boleh. Salah. Ini bahkan nyari istri dari suku yang harusnya ditumpas sama dia gitu. Iya betul. Terus sama yang unik, dia punya karakter untuk orang agung, tapi semua jadi kayak karikatural gitu. Misalnya dia bisa bikin puisi, tapi puisinya adalah dari yang manis keluar manisan, atau dari yang mati keluar manisan. What? Bandingkan dengan Daud gitu puisinya. Daud bikin mazmur, dia bikin dangdut. Iya. Terus sama Delilah juga ya, ini kayak dia melanggar apapun yang harusnya ada untuk Nasir di Taurat. Berarti uniknya semua pola-pola ini ditutup dengan kenyataan bahwa pola-pola itu tuh tidak bisa kita pegang gitu ya. Dan akhirnya Tuhan memakai pola yang lain. Ya, maksudnya kita nggak bisa Simpson gitu. Nggak bisa harapkan bahwa kita bisa ramal nanti habis ini gini, karena ternyata ada pattern yang udah break juga di sini. Yang hanya bisa dipegang ya balik lagi ketaatan kepada Tuhan dan pribadi Tuhan sendiri. Dan ya kesabaran Tuhan. Dan kesabaran Tuhan. Ya, kesabaran Tuhan. Ya maksudnya itu cerita Simpson tuh benar-benar panjang dan sangat detail sih diceritain, benar-benar Pak ya. Maksudnya fokus hakim-hakim sepertinya mau fokus ke dalam cerita ini terutama gitu.
Tapi menarik ya, ada lagi penafsir yang mengatakan bahwa memang peran Simson adalah bikin konflik. Karena kemanapun Simson pergi bikin Israel ribut sama Filistin. Sedangkan di zaman Simson orang Israel lebih suka damai sama Filistin. Jadi Tuhan bangkitkan Simson untuk bikin Israel nggak bisa damai sama Filistin. Makanya mungkin nggak ada seruan dari Israel tuh karena itu juga kali, karena mereka Ya udah oke lah. ya udahlah ya. Kita nggak ribut, udahlah. Kita jadi jajahan masih oke kok. Ya 40 tahun ditindas ya udah. Dibikinin taman kebun raya. Masih oke lah. Tapi maksudnya bagi saya penutupnya Simpson ya Pak, yang juga sepertinya sering kita soroti juga Pak. Maksudnya dalam kondisi dia sudah terikat, dia sudah buta gitu, sudah diperolok-olok, dia yang suka bikin jokes akhirnya jadi jokesnya gitu. Iya benar. Dia yang suka bikin jokes akhirnya jadi jokesnya, jadi bahan olok-olokannya. Dan bagian terakhir tuh bilang di Hakim-Hakim 16 ayat 28 ya, berserulah Simpson kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allah ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, karena dia udah kehilangan kekuatannya karena melanggar semua nazirnya kan itu. Doanya itu bagus sekali di awal. Coba lanjut. Iya bener ya. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Yang diingat matanya. Ya itu. Pada akhirnya pembalasan buat dua matanya gitu ya, di antara semua hal yang terjadi. Dan nazir dia dan nubuatan tentang kelahiran dia dan sebagainya gitu kan ya. Kenapa nggak ada pikirannya Tuhan balaskan supaya Israel bisa apa gitu? Ya. Balaskan supaya Israel damai, kan. Berikan kemenangan sekali ini saja untuk Israel. Tapi ini berikan kemenangan sekali ini aja untuk dua mataku. Tapi uniknya Tuhan kasih, kabulkan nih. Iya betul sih, uniknya Tuhan kasih sih. Untungnya nggak ada orang Kristen yang mengkutip jadi pegangan doa ini, doa Simpson. Nah, kalaupun ada nggak heran sih, kalau sejujurnya kalaupun ada nggak heran sih. Di tengah tren gereja kayak sekarang ya, mungkin sebentar lagi muncul. Bentar lagi. Berdoa seperti Simpson, saudara sedang teraniaya dengan sangat sulit. Berdoa seperti Simpson sekali ini saja gitu ya. Ya, kemudian Simpson selesai dan masuk ke appendix. Appendixnya ini basically ya gelap sih. Hampir ada suku yang musnah. Hampir ada suku yang di akhir tuh hampir ada suku yang musnah karena kejahatan yang mereka kerjain sendiri Pak ya. Jadi Benyamin melakukan kejahatan yang sangat-sangat keras dan seluruh Israel bekerja sama untuk memusnahkan mereka. Tapi kayaknya mereka kasihan akhirnya Pak ya. Akhirnya mereka kasihan kepada Benyamin dan mereka pikirin gimana caranya supaya mereka ini nggak ditumpas habis gitu. Tapi endingnya saya pikir kan sebenarnya motif awalnya itu penaklukan Israel kepada Kanaan ya. Tapi paling akhir justru somewhat kayaknya akhirnya malah jadi Israel yang mau hampir menumpas habis sukunya sendiri gitu. Hampir jadi 11 gitu. Enggak banget sih. Ini endingnya enggak banget gitu. Idealnya harusnya enggak kesini kan ya. Idealnya harusnya Israel jadi berkat bagi semua bangsa. Tapi ini justru malah bagi bangsanya sendiri pun Israel jadi musuh gitu. Nah itu kan berat ya kayak gitu ya. Ya. Dan sebagai penutup yang tragis gitu kan ya, dibilang semua orang melakukan semua keinginan masing-masing ya. Semua orang melakukan apa yang benar menurut dirinya masing-masing ya. Di ayat 25 pasal 21. Tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini kesimpulan untuk menantikan raja kan. Nah, gitu. Ya jadi ini endingnya nggak happy ya. Menggantung cliffhanger ending. Jadi ini akan happy kalau disandingkan dengan kitab-kitab lain yang menyusul. Secara khusus disambung sama kitab Rut. Samuel. Ada Rut dulu Pak? Ya Rut kan pengantar ke siapa sih? Isai. Apakah ini artinya episode berikutnya akan langsung bahas raja-raja? Daud aja ya. Saul dilewatin. Iya benar juga. Samuel. Agak sungkan bahas Samuel. Oke. Tapi ya maksudnya hakim-hakim ini gimana kita sebagai pembaca awam tuh meresapi hakim-hakim ini Pak ya, karena kok kayaknya penuh dengan hal-hal yang gelap, penuh dengan hal yang sulit. Ya ini membukakan kepada kita seperti apa manusia kan. Dan ketika kita berharap kepada pemimpin yang dibangkitkan juga, pemimpin yang dibangkitkan nggak tentu bisa diharapkan ternyata. Jadi ini sih membuat kita menanti siapa yang Tuhan mau kirim, Sang Mesias. Kalau mau lihat langsung ke finalnya. Iya.
Dan yang menarik kalau kita lihat, kita pikir kita tahu polanya tuh pola kerja Tuhan gitu kan ya. Kita berdosa, ya kita berseru sama Tuhan, Tuhan pasti akan dengerin. Surprisingly kadang Tuhan keras dan kita benar-benar begging sampai sebegging-beggingnya gitu ya sama Tuhan, tapi Tuhan akhirnya lembut hatinya. Dan yang menarik itu kita berdosa melawan Tuhan dan kita nggak minta pertobatannya gitu. Tapi Tuhan menyatakan anugerahnya untuk menolong kita gitu. Wah itu Dan ini ada bahaya jebakan juga ya, Pak. Kalau kita mengambil pola ini seakan-akan sebagai pola yang pasti dalam hidup kita. Oke, saya pernah berdosa, lalu secara nggak bawah sadar kita merasa, oh gue tinggal minta pengampunan dengan cara ini, aman Beres. kok, nanti beres gitu ya. Mirip Simpson kan, nanti juga saya kuat, Iya. talinya lepas lagi. Iya. Ya ada saatnya Dan- nggak berhasil ternyata. Cuma mungkin kekristenan yang bisa salah arah ke situ sih. Kekristenan kan percaya bahwa Tuhan menangani semua dengan anugerahnya kan, dan itu yang kadang-kadang kita jadikan ya manipulasi gitu. Ini yang bikin kita jadi antinomian kan, maksudnya ya apapun bisalah, tinggal begging dikit ke Tuhan beres. Ini jangan sampai pembaca kitab Hakim-Hakim kejebak ke pengertian itu ya. Justru kita pakai itu anti pengertian Anti itu itu sih, ya, karena iya. banyak banget yang rusak terjadi. Iya. Dan endingnya ya seperti itu tadi ya. ya cuman Meskipun gelap. bagi kita yang sangat relatable dengan hakim-hakim dan merasa kayaknya ending hidup gue bakal kayak begini gitu, mungkin jangan berhenti di sini, masih ada. Iya. Masih ada 1 Samuel Oh. dan seterusnya. Oke, ini menarik pembahasannya. Kita diskusi berikutnya di episode berikutnya tentang, ya nantikan saja, Entah Ruth atau langsung Samuel gitu. 1 Samuel. Tergantung siapa tokoh yang kita temukan. Iya. Oke, thank you Pak Jimmy. Thank you, Thank Sam. you, Thank you, Dan. Ya. Thank you Pak.